Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang ulama, juga sebagai ahli hadis. Beliau adalah Ibnu Majah. Jalur keturunannya Ibnu Majah adalah mempunyai nama lengkap Muhammad bin Yazid Abdullah bin Majah Kujuwaini. Setelah beliau menjadi seorang ulama, beliau lebih kenal dengan nama Ibnu Majah. Lahir pada tahun 207 Hijriah atau pada tahun 824 Masehi di daerah Qazwin, salah satu kota terkenal di negara Iran. Kehidupan Ibnu Majah. Beliau adalah seorang imam dan tokoh ulama yang terkenal di bidang hadis, yang kehidupannya memang dalam lingkungan pencinta ilmu. Beliau menekuni pendidikan sejak masih remaja. Pertama-tama beliau mendalami Al-Quran dan menghafal Al-Quran, yang merupakan sumber utama hukum dan pedoman hidup bagi kita umat Islam. Dan mulai belajar hadis sejak umur sekitar 15 tahun pada seorang guru bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan semangat yang besar untuk belajar mendorong beliau mengembara di berbagai negara atau kota-kota Islam untuk menuntut ilmu hadis. Dan beliau dapat menghimpun banyak hadis dan menulis ratusan hadis dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kesahihannya. Sampai akhirnya beliau mampu menyusun sebuah kitab yang sangat terkenal dengan kitabnya Al-Mujtaba atau Sunan Ibnu Majah, kumpulan hadis-hadis. Kitab Sunnah Ibnu Majah ini sangat terkenal sampai sekarang ini, yang termasuk dalam kelompok Kutubus Sittah, yang artinya salah satu dari 6 kitab ahli hadis yang diakui. Ibnu Majah sanggup menghafal 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya serta seluk-beluk rawinya atau riwayatnya. Dalam mencari ilmu dan belajar ilmu hadis, beliau mengembara di kota-kota Islam, di antaranya beliau di kota Naisabur, Khurasan, Rai Teheran Iran, di Baghdad, Basrah, ini dari negara Irak, juga di Kufah, di Sam, Damaskus, juga di Mesir, Makkah dan Madinah. Ibnu Majah saking banyak negara-negara beliau kunjungi sehingga beliau banyak memiliki guru-guru yang cukup ternama dan ulama-ulama terkenal yang beliau tempat menuntut ilmu dan belajar ilmu hadis. Dan juga beliau setelah beliau menjadi ulama terkenal, beliau banyak menghasilkan murid-murid yang juga terkenal, yang banyak menjadi ulama-ulama juga. Itu tadi teman-teman kisah singkat kehidupan Ibnu Majah yang saya ketahui. Lalu keistimewaan Ibnu Majah. Keistimewaan juga saya tidak dapat membaca banyak karena saya kurang memiliki buku beliau. Kalau seperti buku Imam Bukhari, Imam Muslim, saya banyak memilikinya. Keistimewaan Ibnu Majah di antara sebagai seorang ulama termuka. Ada kelebihan dan keistimewaan dimiliki oleh Ibnu Majah, di antaranya adalah beliau dikenal dengan kejujurannya dan akhlak yang mulia, ahli hadis yang ulung, sangat alim, dan memiliki karya sangat terkenal, Kitabus Sunnah Ibnu Majah, Tafsir, dan Tarik Ibnu Majah, sehingga beliau mendapat gelar atau julukan Al-Hafidh, yang artinya orang yang sangat luas pengetahuannya tentang hadis. Kedua, kitab beliau Sunan Ibnu Majah mempunyai kedudukan yang luar biasa, yang menjadikannya dikenal sebagai ulama besar atau imam dalam bidang hadis. 3.
kitab Sunan Ibnu Majah yang menjadikan beliau masuk dalam salah satu dari 6 kitab ahli hadis setelah Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Lalu setelah Sahih Muslim, Imam Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Jadi beliau masuk dalam urutan ke-6 dari 6 ulama ahli hadis. Itu teman-teman hanya sedikit yang saya dapatkan informasi mengenai keistimewaan Ibnu Majah. Lalu kutipan-kutipan hadis di Ibnu Majah yang saya dapatkan dari kitab Ibnu Majah juga tidak begitu banyak. Saya dapatkan dari buku-buku kecil saya miliki karena saya tidak mempunyai buku lengkap. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, patuhilah kebenaran meskipun kamu tidak akan bisa melakukan semua kebajikan. Ketahuilah bahwa di antara perbuatan terbaikmu adalah solat, dan tidak ada yang mempertahankan wudu kecuali orang yang beriman. Jadi selalu dalam keadaan berwudu. 2, kalau nggak salah kita punya seorang ulama, juga seorang pahlawan nasional yang tidak pernah putus wudu, kalau nggak salah Jenderal Sudirman. Berarti mengikuti sunnah Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Hadis yang kedua diceritakan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika tidak terlalu sulit bagi umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk menggunakan tusuk gigi setiap waktu sholat. Yang ini dimaksud di sini siwak, teman, siwak. 3, hadis ketiga dari Abdurrahman Al-Rajar berkata, Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah oleh kalian amalan semampu kalian. Sebenarnya sebaik-baiknya amalan adalah dikerjakan secara terus-menerus. Hadis keempat dari Abu Ubaidah bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang tidak berdosa. Hadis keempat, Ali bin Mas'adah dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang segera bertaubat. Lalu hadis yang kelima dari Jubair bin Nufair dan dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menerima taubat seorang hamba selagi ia belum sakaratul maut. Hadis ke-6 dari Tufail bin Abu Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika datang hari kiamat, maka aku akan menjadi pemimpin bagi para nabi dan juru bicara dan pemilik syafaat mereka yang tidak sombong. Hadis ke-7 dari Abu Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah ingin memanjangkan solat, namun aku mendengar tangisan seorang bayi, maka aku pendekkan solatku karena khawatir akan memberatkan ibunya. Hadis ke-8 dari Salim dan dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang kehilangan solat asar seperti seorang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Yang hadis terakhir ke-9 dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Itu teman-teman kutipan hadis yang saya dapat. Sebenarnya banyak,
Banyak hadis Imam Ibnu Majah semua panjang-panjang. Saya ngambil pendek-pendek beberapa aja tadi. Tadi dikatakan itu dalam hadis dikatakan orang sombong. Yani nanti di hari kiamat Rasulullah akan menjadi syafaat mereka yang tidak sombong ini kepada OPK yang akan menjadi syafaat bagi orang yang tidak sombong. Makanya kita teman-teman sombong. Mungkin kita memiliki harta kekayaan, wajah cantik, pendidikan tinggi, dengan berbagai macam jabatan, angku dan sombong. Itu tidak baik. Kita hidup ini sementara. Kalau kita ingin dapat syafaat dari Rasulullah SAW, kita perbaiki budi pekerti kita, perbaiki akhlak kita, jauh dari sifat sombong itu. Apa yang kita miliki di dunia ini hanya titipan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tanggung jawabkan kelak di akhirat. Sombong adalah perbuatan dosa besar. Lalu dikatakan oleh Rasulullah tadi, masalah sholat subuh dan asar. Mungkin teman-teman ketahui yang berat bagi kita itu sholat asar dan subuh. Jadi al-baridain, sholat subuh dan asar itu banyak godaannya. Banyak orang-orang nggak sholat tapi terlambat karena alasan ketiduran. Padahal tadi dia dengar azan, malas kan, digoda sama setan, dia tidur lagi sampai sholat subuhnya terlambat. Karena dia sholat subuh mungkin jam 8, jam 9, itu seharusnya kita bangun lebih dulu baru kita tidur lagi. Kan orang ke sholat subuh itu Rasulullah berdoakan kepada umatnya, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Nah itu bagi-bagi orang-orang sholat subuh. Banyak keuntungan tuh didoakan sama Rasulullah bagi orang melaksanakan sholat subuh tepat waktunya, jangan sampai terlambat. Dan kata juga sholat asar. Sholat asar termasuk banyak godaan juga. Kalau sholat asar itu, kalau orang kehilangan sholat asar seperti dengan kehilangan keluarga dan hartanya. Tuh saking beratnya derajat martabat sholat asar dan sholat subuh teman-teman. Bukan sok tahu nasihatin ya, itulah sebagai pemasukan sedikit dari saya. Oke teman-teman. Lalu Ibnu Majah meninggal dunia di bulan Ramadan pada tahun 275 Hijriah di tanah kelahirannya di Kazwin di negara Iran. Oke teman-teman, atas segitu yang bisa sampaikan. Terus terang saya kurang memiliki buku tentang Ibnu Majah, cuman kita juga semua masih belajar. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi menambah ilmu pengetahuan teman-teman tentang ulama kita umat Islam. Semoga kita semua sebagai seorang pencinta sunnah Nabi Muhammad SAW, semoga kita panjang umur sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di kisah-kisah ulama selanjutnya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.